Jengger udah miskin, ngaku-ngaku punya rumah harga 10M padahal cuma 4M dan itu pun nggak bisa kredit bayar. Terus lu ibaratnya minta backingan sama Polela dan Polela lu habis ditegur sama Kapolda. Pedangdut Dewi Persik kembali mencuri perhatian publik setelah diduga melontarkan sindiran pedas kepada artis Nikita Mirzani. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, sang biduan terlihat menyampaikan sejumlah komentar mengenai Nikita sambil mengirim voice note lewat ponselnya. Dalam pernyataannya, artis yang akrab disapa Mami DP ini menyinggung soal klaim Nikita memiliki rumah seharga 10 miliar. Namun, disebutnya sebenarnya hanya bernilai 4 miliar dan harus dibayar lunas tanpa kredit. Ia juga menyoroti isu pinjaman Nikita yang kabarnya ditolak oleh salah satu bank swasta. Jengger udah miskin, ngaku-ngaku punya rumah harga 10M padahal cuma 4M dan itu pun nggak bisa kredit bayar. Di Bank Permata juga kagak diterima lu utang duit. Tak berhenti di situ, Dewi Persik juga menyebut Nikita sempat meminta backingan dari oknum polisi untuk menangani kasusnya. Namun, justru oknum tersebut ditegur atasannya. Terus lu ibaratnya minta backingan sama Polela dan Polela lu habis ditegur sama Kapolda. Selain itu, DP juga kembali menyinggung soal masa lalu Nikita yang pernah digerebek aparat di Hotel Kempinski terkait dugaan prostitusi. Padahal, saat itu Nikita dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti keterlibatan Nikita. Kala itu Nikita sendiri menegaskan dirinya tak pernah terlibat praktek prostitusi online yang tengah marak. Meski begitu, belum diketahui pasti kapan video DP menyindir Nikita ini diunggah di media sosial. Yang jelas, video ini kembali viral usai diunggah ulang oleh seorang konten kreator TikTok baru-baru ini. Ada salam dari Kempinski, Jengger. Kempinski, Jengger. Kempinski, Jengger. Jengger, Kempinski, Jengger digerebek waktu itu, terus elunya nggak pakai baju, cuma pakai cangcut doang. Malu nggak, Jengger? Memang dalam keadaan pakai pakaian dalam saja, kemudian masuk, ya, masuk rombongan, artinya digerebek gitu ya, diadakin seperti itu. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, gitu, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita dengar expose dari pihak kepolisian bahwa memang ada barang bukti transfer 10 juta dan lain sebagainya. Saya sudah tanyakan kepada Nikita bahwa dia tidak pernah menerima dan tidak pernah ada berhubungan untuk pentransferan. Tadi sampai dia menunjukkan akunnya dia bahwa beberapa hari belakangan ini dia ada aktivitas untuk di daerah dalam rangka pilkada dan lain sebagainya. Jadi nggak ada urusan-urusan seperti itu. Sehingga dia sendiri tidak mengerti sekarang ya dalam rangka apa dia ditangkap. Untuk itu memang dari pihak Barreskrim sudah melakukan pemeriksaan dan dia akan dibawa dulu memang ke dinas sosial. Tetapi dia hanya sebagai korban ya, bukan sebagai tersangka, sebagai korban. Ya bisa-bisa aja, tapi artinya gini kan, kita mesti melihat kasus per kasus, ya kan. Katakanlah dalam hal lain, saya ini kuasa hukum lama dari ya. Waktu dulu dia bermasalah dengan dulu siapa pacarnya pemain band tuh, saya kuasa hukum pertamanya dia, ya. Saya partai si Om dulu, siapa dulu si Kiki dulu, iya, ya Kiki Potter. Nah, makanya saya udah kenal dia lama. Katakanlah makanya kalau sekarang dia banyak masalah, makanya bilang kita mesti pilah-pilah per kasuistis. Kasus yang mana yang betul-betul dia melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kasus yang mana memang katakanlah yang dia katanya dikriminalisasi atau dikondisikan bahwa dia melakukan kejahatan. Kasus mana memang yang dia sama sekali tidak terlibat. Nah dalam hal ini ya, saya mau nangkep yang hal ini sekarang ya. Yang lalu ya sudah lalu. Dalam hal ini dari ceritanya tadi saya tangkap, saya boleh katakan bahwa saya sendiri nggak ngerti, sebagai lawyer saya nggak ngerti gitu. Karena dari cerita tadi dia sama sekali tidak terindikasi di dalam melakukan transaksi apapun, apalagi dalam pengertian dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang nggak ada, pasangannya lawannya nggak ada kok di sana kok, dia lagi sendirian di kamar kemudian ditangkap. Maksud Bapak? Iya, Anda simpulkan sendiri aja kalau orang nggak sendiri tangkap. Ya nanti kita lihat lah. Ya toh artinya dia sendiri mengatakan bahwa saya ini kayaknya dijebak. Tapi kenapa dia mesti dijebak? Kita sembarangan ya. Baru inisial. Inisialnya biasa lah, orang mah sah-sah aja mau nyebut
inisial siapa aja gitu kan ya, tapi kan itu kan juga belum jelas narasumbernya dari mana. Ya biasalah namanya ada masalah kalau dibawa-bawa inisial, apalagi menyangkut, mendekati, menyerempet Eke kan selalu kan jadi hits ya kan, jadi gosip paling utama nomor 1 di mana-mana. Jadi Niki nganggepinnya biasa aja. Apa gimana? Kalau ditawarin sering Asik. gitu kan ya, siapa sih yang ngomong sama gue? Namanya mulut orang kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi pernah ditawarin nggak dikasih rumah atau dikasih mobil mewah gitu sekali tidur? Mau dong, cariin. Nggak ada. Cuman pernah sih nelfon aja 2-3 kali lah kayak Nik bisa ada lagi sibuk nggak gitu kan? Oh enggak, bisa nemenin nggak makan duduk doang kok. Niki cuma bilang oh maaf ya saya nggak bisa gitu doang. Menolaknya secara halus lah, kalau nggak nanti mereka bikin gosip yang enggak kan ini lagi. 1.000 Asik. 1.000 apa nih dolar. dolar? Enggak lah, nggak ada sih, nggak pernah nyebutin nominal sih gitu. Tapi mengenai prostitusi artis sendiri, dengarnya baru nggak sih? Oh kalau itu mah dari zaman dulu, dari Niki belum jadi artis memang udah ada gitu. Itu yang berkedok artis kalau ada. Iya, ya begitulah kurang lebih. Itu kan. Aduh, kalau Niki nggak berteman sama Germo, temenan Niki Pak Ustadz gitu kan, model-model gitu yang jelas kehidupan latar belakangnya. Memang, perseteruan antara Dewi Persik dan Nikita Mirzani sendiri bukan cerita baru. Keduanya sempat bersitegang setelah menjadi host sebuah acara gosip pada tahun 2021. Dan sejak itu, mereka saling sindir di media sosial. Mami DP pernah menyindir Nikita jualan apem di luar negeri. Sedangkan Nikita membalas dengan menyinggung pekerjaan kekasih Dewi yang berprofesi sebagai pilot. Situasi kian mana setelah Fitri, mantan sahabat Nikita, kini menjadi teman dekat Mami DP. Lantas, akankah perseteruan panjang antara Mami DP dan Nikita Mirzani ini akan kembali meledak lebih besar? Atau justru akan ada titik damai di antara keduanya suatu hari nanti? Nah, gimana menurut kalian? Yuk tulis komen di bawah ini ya guys.